bukan saya takabur, tapi saya memang harus mematahkan rumusan-rumusan orang yang menyatakan Mi'raj itu adalah mudah. 1 hari 70 kali. Bohong. Tidak benar sama sekali. Karena Isra-nya aja sudah tidak benar, apalagi ya, yang bisa Isra Mi'raj hanya satu, Rasulullah SAW. Jadi ini kunci penting, bagaimana dia bisa melakukan Mi'raj sedangkan Isra-nya aja belum ngerti. Nggak Ya, jadi. Ya. Baiklah, ini dalam rangka kita masih kemarin baru saja memperingati tentang Isra Mi'raj ya Abah ya. Ya. Ya, kalau orang awam seperti saya ini Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW Iya. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Iya. ya kan itu Isra-nya, kemudian Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Iya. Iya, the question is, pertanyaannya adalah apakah nabi-nabi lainnya itu juga melaksanakan Isra? Oh, iya. Seperti Rasulullah Muhammad. Iya. Dan apakah hanya Isra doang? Iya. Dan bagaimana dengan Mi'rajnya? Iya. Ya. Pertanyaan Mas Ari ini sebenarnya sangat sakral. Jadi memang Isra wal Mi'raj itu bisa saja kita open book, kita open HP, Buka literasi ya Pak? Iya, kita mungkin open Google dan sebagainya. Semua sudah terpaparkan. Sebenarnya dari hari ke hari Isra Mi'raj ya itu saja, tidak ada perubahan dalam arti peringatannya. Tetapi saya di sini berusaha membuat Isra Mi'raj ini kembali sakral kembali. Jadi teori-teori, pepatah-pepatah atau ilmu-ilmu selainnya yang mengatakan sangat mudah Mi'raj. Setiap hari Mi'raj. Kadang-kadang setiap hari sampai 70 kali Mi'raj. Adalah kalau menurut pribadi saya tidak semudah itu. Jadi saya katakan Isra wal Mi'raj itu suatu gambaran yang tidak sakral sama sekali. Maka saya di sini akan berusaha mendetailkan sedikit tentang Isra Mi'raj agar menemui kesakralannya di mana. Ya. Isra yang seperti dibacakan di pembaca Al-Quran tadi Gus Puh merupakan suatu dalil yang jelas tentang Isra Mi'raj, jadi tidak menyimpang dari Al-Quran. Isra itu memang di dalam Google, dalam apapun dinyatakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jalan di sini saya pikir tidak seperti jalannya orang-orang biasa. Baginda Rasulullah SAW tidak berjalan seperti berjalannya orang biasa dari Haram ke Aqsa. Tapi di sini sudah ada perhitungan yang matang didampingi oleh asisten-asistennya yaitu malaikat Jibril, Mikail, bahwa jalan ini adalah menemukan satu rumusan kesejajaran. Nah, mungkin saya tidak perlu cepat-cepat, pelan-pelan. Iya Abah terlalu bersemangat. Ya. Too excited, kelihatan banget ya. Iya. Oke, gimana Abah? Jadi Silakan. dalam Isra itu tidak sekedar berjalan seperti orang ke pasar, ke mall dan sebagainya, tapi perjalanannya Rasulullah ini sudah penuh perhitungan. Yang mana manusia-manusia lainnya tidak memperhitungkan masalah ini. Yaitu berjalannya Rasulullah, Isra-nya Rasulullah adalah kesejajaran. Artinya horizontal. Padahal setiap yang sejajar antara garis horizontal A dengan garis horizontal B, walaupun ditarik garis kemanapun tidak akan pernah bertemu. Artinya bahwa perjalanan Rasulullah ini adalah memiliki suatu kemampuan yang sangat-sangat very big, besar sekali. Jadi dua jari ini sejajar. Maka dari atas saya tarik, dari bawah saya tarik, tidak akan pernah ketemu. Selamanya tetap terus sejajar. Artinya ketak terhinggaan. Jadi di sini ada kekuatan yang tak terhingga, yang
ada di diri Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi tidak main-main Rasulullah melakukan Isra ini. Tapi Isra justru yang belum pernah dituangkan, dikeluarkan dalam pengajian apapun. Bukan saya takabur, tapi saya memang harus mematahkan rumusan-rumusan orang yang menyatakan Mi'raj itu adalah mudah. 1 hari 70 kali. Bohong. Tidak benar sama sekali. Karena Isra-nya aja sudah tidak benar, apalagi Mi'raj. Justru Isra ini adalah membackup akan hadirnya Mi'raj. Gambarannya seperti pesawat. Pesawat itu kalau sudah mau naik, apa langsung naik? Tidak mungkin. Take off tidak mungkin. Tapi jalan dulu dia, datar dulu. Sejajar dulu dengan jalan. Artinya dia tidak masuk di jalan, tapi sejajar dengan jalan, di atas jalan. Nah ini menemukan ketakteringgaan atau kemampuan yang sangat tinggi. Sehingga baru dia naik ke atas, ini namanya Mi'raj. Itulah gambaran sederhana tentang Mi'raj. Jadi orang-orang yang mengatakan Mi'raj berkali-kali bisa dilihat. Bagaimana kemampuan mereka menahan diri. Menahan diri aja sudah tidak bisa, apalagi Mi'raj. Jelas bohong sekali besar. Bohong besar. Jadi Isra itu justru memake up munculnya Mi'raj. Istilahnya kalau Jawanya ancang-ancang. Ancang-ancangnya Mi'raj itu Isra. Yaitu kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, ketakteringgaan Tuhan menempel berada di dalam diri Rasulullah SAW untuk melakukan naik ke atas. Kalau tidak ada kuda-kuda, tidak ada seperti pesawat, tidak akan dia mampu take off. Take off terbang ya? Iya. Iya. Itu sementara untuk Isra. Maka yang bisa Isra Mi'raj hanya satu, Rasulullah SAW. Bila mana terulang adalah bentuk hakiki dari semua umatnya Rasulullah. Yaitu dengan simbol kesejajaran atau ketakteringgaan terletak pada sholat dengan sedekap. Jadi waktu kita sedekap itu sebenarnya kita sudah melakukan Isra. Ini yang tidak terbayangkan oleh manusia lain. Jadi ketika manusia Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar dia sedekapkan tangannya. Itu sebenarnya nggak boleh bengkok gini. Gini nggak boleh. Harus lurus, sejajar gini. Nah, kesejajaran inilah menghasilkan ketakteringgaan. Ketakteringgaan suatu kekuatan, berkah, rahmah dan sebagainya yang menempel ada di dalam diri Rasulullah SAW. Jadi ini kunci penting. Bagaimana dia bisa melakukan Mi'raj sedangkan Isra-nya aja belum ngerti. Isra itu apa? Apa perjalanan hanya dari Masjidil Haram ke Aqsa? Sekarang gampang naik bis. Cuma saya lakukan dulu umroh itu cuma 5 jam nyampe. Pesawat setengah jam nyampe. Terus sampai ke Masjidil Aqsa. Saya pernah betul pada tahun 2000-an. Apa itu yang dimaksudkan Isra? Menipak talas Rasulullah tetapi dengan cara memakai alat kendaraan. Bukan itu. Napak tilas Abah. Napak tilas ya. Iya. Karo konco dewi kewali. Jadi Isra itu adalah intinya adalah mensejajarkan sesuatu. Maka pribadinya yang bisa dilihat secara hakiki tapi nyata adalah orang yang mampu mengatakan Mi'raj berkali-kali, apakah dia sudah bisa mensejajarkan keluarganya, dirinya, orang lain dengan dirinya? Tidak. Bahasa Jawa, sopo siro, sopo ingsun. Tidak bisa. Itu aja sudah kena, Isra-nya sudah kena. Kalau Isra-nya sudah kena, tidak memenuhi syarat, apalagi Mi'raj-nya. Maka bagi khalifah yang ada di sini, saya ingatkan dengan sentilan mesra bahwa
mensejajarkan diri Anda dengan saudara yang lain adalah harus sama. Jangan anggap dia melarat. Jangan dianggap fakir. Aku kaya. Jangan. Sejajarkan. Harus disamakan. Nah itu insya Allah lama-kelamaan itu kalau sudah jadi kebiasaan dalam diri perilaku hidup, insya Allah Isra itu akan terus berjalan. Apa hasilnya Isra? Menemukan ketakteringgaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik kekuatan, rahmah maupun berkah. Sehingga dilambangkan pada sedekap pada sholat. Setelah Allahu Akbar itu adalah Isra. Ini tentang Isra. Tetapi lain lagi bicaranya kalau Mi'raj. Kalau Mi'raj itu artinya secara garis besar adalah dari derajat rendah menuju ke derajat tinggi. Rasulullah adalah derajat ahlul fakir menuju ke derajat ahlul aghnia, tukang sugih Gusti Allah. Jadi artinya disimbolkan bahwa Rasulullah adalah derajat rendah, Allah adalah derajat tinggi. Sehingga naik ke atas. Jangan bahasa naik ke atas artinya ke derajat yang tinggi. Mungkin bisa turun karena bumi kan bulat. Bisa saja Rasulullah waktu itu turun tapi turunnya menuju ke derajat yang tinggi. Tidak mungkin derajat yang lebih rendah dari Rasulullah. Tujuan Rasulullah ke Sidratul Muntaha adalah mencapai derajat yang tinggi. Dan ini digambarkan satu garis yang vertikal. Dan garis vertikal ini tidak lain adalah alif. Maka bagi khalifah-khalifah saya ingatkan sentilan mesra bahwa alif khilafah adalah sangat penting. Jangan hanya sekedar dibaca, tetapi difahami. Walaupun satu paragraf difahami, tahu dong larinya kemana, maksudnya kemana, baru boleh khalifah tersenyum. Alif khilafah. Nah ini tajali atau terpaparkan dalam sholat dalam keadaan setelah Syami Allah liman hamidah. Jadi ketika berdiri Syami Allah setelah ruku, kita kan Syami Allahu liman hamidah, terus langsung tegap. Nah tegapnya itulah tegapnya alif yang menunjukkan Mi'raj. Maka ketika setelah ruku berdiri jangan cepet-cepet terus sujud. Tapi diusahakan untuk ya karena kita itu orang melarat, kita orang yang fakir, mohonlah sama Allah. Dalam keadaan berdiri itu. Kalau Anda benar-benar yakin, pasti meredek. Tubuh pasti bergetar. Tetapi bagi khalifah mungkin sudah paham munculnya refleks. Jadi diusahakan berdirinya sebelum sujud, berdiri tegap, ya tidak tegap, tidak apa tegap, tapi nunggu refleks keluar sambil hati nyuwun sama Allah. Apa yang dipingini? Pajero, baby bands dan sebagainya, monggo, tidak apa-apa. Kita tidak perlu malu dengan Allah. Kalau saya, dengan Gusen malu, Gusen sedekah atau istilahnya dawer apa nyawer itu. Itu lain. Tapi kalau Allah lebih baik berterus terang. Hal-hal yang jelek utarakanlah ke Allah, yang baik tinggalkan. Itu sudah urusan Gusti Allah. Yang jelek-jelek saja yang diberikan kepada Allah. Kekurangan, kemiskinan, ketidakmampuan dan sebagainya. Maaf Abah saya potong. Iya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam sifat manusia yang ada, kemudian dengan berbagai macam kepentingan juga yang ada, sesama teman-teman yang beragama Islam, sama-sama sholatnya juga, tapi kita bisa melihat di situ seakan-akan sholat ini kan hanya seperti menggugurkan kewajiban begitu saja Abah. Dari tingkat kecepatannya juga seperti itu.
maaf aja bukan kita bisa paling ahli terus kemudian bisa menilai, Iya. tetapi dari penjelasan Abah tadi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang seperti itu Abah. Jadi yang cepat, yang tidak tumak ninah, Iya. yang tidak khusyuk Iya. kayak gitu. Bukankah itu sesuatu yang harus kita pelajarin lagi? Dan itu kan Iya. kayak bukan berat ya, tapi itu semacam susah. Iya. Kayak gitu. Iya. Saya wajar dan sangat maklum orang yang satu sangat berbeda dengan orang yang lain. Kalau memang kita menghadapi kasus seperti itu, diamkanlah. Yang penting beliau sudah melakukan sholat. Walaupun sholatnya dengan tujuan tidak menggugurkan kewajiban. Tidak apa-apa. Semoga dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sholatnya sudah karena tahu rahasianya ini. Ini pun masih termasuk pamrih. Coba saat kita sebelum sujud kita sudah berdiri nunggu refleks muncul dalam diri sambil nyuwun, mohon, itu kan pamrih. Ya tidak apa-apa dulu. Itu orang-orang tengah, orang-orang khawas, orang-orang tingkatan menengah, orang-orang makomnya yang tengah, nggak apa-apa. Asal permintaannya bukan pajero dan tortuner ataupun apa lainnya lagi. BYD Iya, sekarang. iya. Pinter. Jadi bukan karena itu, tapi karena kemaslahatan. Jadi walaupun kowas, tapi masih sedikit dihinggapi rasa pamrih. Tapi pamrihnya sudah mulai kepada pamrih yang bertujuan. Ya, you believe it or not depends on your destination. Kau percaya atau tidak, semua itu tergantung kepada tujuan. You believe it, percaya. Nah inilah yang mungkin kita harus mulai meraba-raba kira-kira kekurangan di mana dan kelebihan di mana. Ini yang sudah tahu ini, itu makomnya sudah tengah. Ini Abah ngajakin nantangin saya ngomong bahasa Inggris asik. Silakan Abah lanjutkan. Iya. Maka di dalam Mi'raj itu sebagai lambang Mi'rajnya aja sudah ketahuan yaitu saat berdiri, alif. Lambang Mi'raj itu adalah alif. Seperti awal daripada jalalah semuanya, yaitu Allah. Yang dimulai dari huruf alif. Maka janganlah meremehkan alif. Karena alif ini adalah lambang Mi'raj. Siapa yang bisa memahami alif secara tasawuf, sufi, insya Allah menemui jalannya. Ya ini sementara definisi dari Isra wal Mi'raj yang mungkin berbeda di Google maupun di buku-buku lainnya. Terima kasih. Abah, kita udah masuk di sesi kedua. Ya. Iya, apa maknanya lagu dari Robbie Williams ini? Iya. Feel. Mungkin feel ini kan mungkin kalau di Indonesia kan merasakan ya. Iya, rasa. Nah, dari merasakan ini melahirkan cinta. Nah, cinta ini sampai sekarang belum ada definitif secara benar. Iya, Ini masih acak. betul. Nah ini memang harus merasakan kehadiran sebagai pelaku Mi'raj maupun Isra. Nah pelaku itu adalah banyak. Bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat, bisa semuanya. Jadi kita jangan berharap hanya yang mampu Mi'raj adalah manusia. Maksudnya Abah, kalau untuk selain manusia, setan, jin, iblis Iya. itu bagaimana? Karena pengalaman daripada Dajjal atau Dajjal, lanatullah, iblis lanatullah itu sebelum jadi iblis dia mampu memimpin pasukan malaikat semuanya dan dia Mi'raj itu berkali-kali naik turun sesukanya karena dicintai oleh Allah sampai dia diberi aba-aba perintah untuk memerangi bumi karena kemungkaran. Jadi Mi'raj itu tidak hanya
golongan manusia. Tapi golongan malaikat juga bisa, iblis juga bisa. Jadi jangan harap. Ini kita mungkin ibaratnya satu kursi untuk 5 orang. Siapa yang mampu mi'raj sebenarnya? 1 banding 5 misalnya. Maka pelaku mi'raj harus saya kriteriakan yang jelas. Bahwa pelaku mi'raj ini adalah manusia. Kalau itu manusia, 1, dia harus punya bayangan. 2, dia harus punya tubuh yang terlihat maupun tubuh yang tidak terlihat. Tubuh yang terlihat misalnya mata, telinga, pipi, wajah. Tapi tubuh yang tidak terlihat adalah jantung, paru, liver, empedu dan sebagainya. Daleman ya Pak? Iya, istilahnya kalau medikal Jeroan. Jeroan. Daleman. Iya. Lalu yang ketiga adalah manifestasi ruh. Nah ini bagi pemula-pemula thariqah mungkin masih agak merasa rancu. Manifestasi ruh ini berbeda dengan ruh. Jadi ketika ruh yang mau dimasukkan tubuh manusia, Adam, kita sudah bisa memikir bahwa ruh itu abstrak. Sedangkan tubuh Adam yang dari tanah lempung itu real, fakta. Nah, barang yang nyata tidak akan pernah bertemu selamanya dengan barang abstrak. Iya apa tidak? Ini pemula-pemula thariqah, baik thariqah awal itu mungkin itu. Jadi barang abstrak berbeda dengan barang nyata. Tetapi karena Allah lah yang mengendaki untuk jadi satu antara abstrak dengan nyata, maka jadilah kun fayakun. Jadi maka saat ketemu langsung menjadi manifestasi ruh. Yaitu jadilah penglihatan, jadilah pendengaran, sampai jadi perkataan, energi, perasaan, itu semua adalah manifestasi ruh. Sehingga kalau kita nanti misalnya kembali kepada Allah Rabbul Izzati, maka yang dipertanggungjawabkan adalah manifestasi ruhnya, bukan ruhnya. Ruh tidak ada sangkut pautnya dengan perilaku manusia di dunia. Yang ada sangkut pautnya adalah manifestasi. Kenapa kita mendengar? Kenapa kita melihat? Kenapa kita berbicara? Itu adalah manifestasi ruh. Kalau ruh bukan manifestasi ruh. Tulisannya aja sudah beda ya, manifestasi ruh sama ruh itu kan beda. Satunya panjang, satunya pendek. Iya. Nah, akhirnya yang terakhir ruh itu sendiri. Nah, sementara kita kembali ke depan bahwa pelaku mi'raj maupun Isra harus punya sesuatu yang khas. Inilah yang membongkar kenapa Rasulullah diasisteni oleh 2 malaikat. Yaitu bayangan atau dilah. Bayangan itu adalah tergantung dari ada atau tidak adanya cahaya. Ya. Benar apa tidak? Iya betul. Kalau ada cahaya maka Ada bayangan hilang. Sirna. Kalau tidak ada cahaya mungkin kebalik ya. Kalau ada cahaya kena tubuh kita, maka bayangan muncul. Tapi kalau tidak ada cahaya, maka tidak ada bayangan. Misalnya kita di tempat gelap, itu kan ada bayangan. Nah, jadi bayangan itu tergantung oleh ada dan tidak adanya cahaya. Jadi memang teori sederhana, merakyat, tetapi membutuhkan pemikiran lebih tajam. Karena kalau memang bayangan itu ada karena adanya cahaya, padahal cahaya itu kulikutul malaikatu min nur. Aku ciptakan malaikat dari cahaya. Dengan adanya cahaya maka muncul bayangan, berarti saat kita punya bayangan berarti 2 asisten itu sudah ada.
Jibril, wa Mikail tentu ada. Rotib, Atid mesti ada. Ini logikanya bahwa kita diikuti oleh 2 asisten ini. Itu bukan omong kosong. Tapi bisa dinalarkan lewat logika bahwa dengan adanya bayangan atau dilah. Oleh karena itulah maka kita harus berbuat baik. Iya, maka kontrol, self control itu selalu ada. Tidak bisa tidak. Sementara kita ini banyak ada bayangannya ketimbang tidak. Berarti diikuti asisten ini lebih banyak waktunya daripada itu. Susah Abah. Ah, Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari aja kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang berbagai macam tadi aja Iya. sudah. Satu nih yang paling jelas adalah mungkin kita akan kepancing emosinya, iya, berbenturan pendapat dengan orang lain, Iya. kayak gitu kan ya. iya, Berbenturan prinsip, kayak gitu aja. Apalagi zaman sekarang ya, sangat tricky dan touchy. iya, Seperti itu. iya. Abah silakan. Begini, kalau berpikir tentang itu saya sangat maklum dan wajar, apalagi sebagai khalifah-khalifah yang belum mencapai kemursidan. Itu saya maklum betapa sulitnya mengatur semuanya, mengatur keseimbangannya khalifah-khalifah ini sangat sulit. Dan apalagi dunia ini sudah berbeda dengan dulu, sudah jauh berbeda. Maka satu kata yang menjadi kuncinya, selama niat tidak berubah kepada Allah, sudah. Yang lainnya jadi urusan Tuhan. Tapi bukan berarti kita berniat baik tapi melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak mungkin. Pasti akan berniat baik. Selalu ingat, pokoknya kalau ini tidak benar dalam catatan bisnis ya kalau gini salah, tidak boleh dilakukan. Itu sudah cukup. Untuk rentetan yang lainnya terserah yang Maha Kuasa yang menentukan. Jadi saya maklum betapa sulitnya kita apalagi di zaman seperti ini. Ya, ini kriteria daripada dilah atau bayangan. Sementara orang-orang yang menyatakan sering mi'raj dan sebagainya, bagaimana perilaku tentang ini? Tidak pernah terjaga. Bagaimana dia bisa mampu mi'raj? Pelaku mi'raj tidak mungkin. Tidak mungkin. Nonsen. Bohong. Iya. Abah saya ada pertanyaan. Tadi Abah menjelaskan mengenai Rasulullah yang selalu dijaga 2 malaikat kiri kanan. Beliau juga sebagai manusia biasa, kemudian memiliki bayangan pula. Ya. Bagaimana dengan setan, jin, iblis? Iya. Apakah mereka ini juga memiliki bayangan Iya. atau seperti Iya. bagaimana Abah? Oh, saya ingat filmnya Bram Stoker. Bram Stoker Ya, Dracula? Bram Stoker, Dracula. Ya, Dracula. Dracula yang sempat jadi box office itu ya. Film Dracula dengan suatu tema yang baru sekali. Bram Stoker. Itu kan ada salah satu filmnya menggambarkan bayangannya dulu keluar baru Bram Stoker keluar. Iya. Oh, itu kan kalau udah orang pinter tidak mungkin dia bisa menciptakan film seperti itu. Di filmnya Bram Stoker Dracula itu kan Dracula belum keluar tapi bayangannya sudah keluar dulu. Baru Draculanya keluar. Nah, ini kan satu penggambaran teknis daripada pikiran seorang sutradara yang sangat jenius. Walaupun dia harus berbicara dengan orang-orang pinter. Karena orang pinter kan tidak hanya Jawa tok, tapi di luar negeri juga banyak. Jadi setan pun juga punya bayangan. Lihat saja. Laknat menanar ya dari api. Api kan tetap walaupun nyala tapi ada bayangannya. Kecuali api yang sudah termetakan. Terapa Abah? Termetakan. Termetakan. Ya, artinya bahwa api sudah mampu menelusuri dirinya sendiri sebagai seorang api, sebagai api. Bagaimana api itu panasnya. Bagaimana api itu sifat membakarnya. Bagaimana api itu mencahayai, menyinari. Berarti api itu sudah pecah, sudah termetakan. Nah ini sudah barulah jadi ada yang namanya malaikat, setan dan sebagainya. Karena sifat membakar,
ujungnya runcing. Api itu ujungnya pasti runcing. Nah itu berarti sudah, kalau api sudah mampu begitu, berarti api yang sudah mampu memetakan dirinya. Jadi setan pun juga ada bayangan. Jadi setan ditunggu oleh malaikat juga sama. Sama. Maka jangan menghina. Orang yang selalu salah terus dihina tidak boleh. Walaupun salah negatif, berarti kan laknat. Belum tentu dia tidak terjaga oleh malaikat. Berarti kita tidak benar. Maka hati-hatinya orang sufi seperti itu. Karena hati-hatinya, biarpun salah, tapi kita yang memang tidak berhak menangani, ya jangan. Serahkan saja yang menangani. Siapa tahu dia dinobatkan sebagai ahli berkah oleh Allah. Sebab Allah itu sesukanya. Mau memasukkan neraka si A bisa, mau memasukkan surga si B bisa. Orang tidak pernah sholat pun masuk surga ya bisa. Sesukanya Allah. Allah tidak ada yang pernah bisa memaksa. Tapi Allah justru memaksa. Allah tidak bisa dipaksa. Sekalipun tanpa kecuali. Tetapi Allah lah yang memaksa. Ini. Nah inilah tafsir dari bayangan tadi. Jadi kenapa Rasulullah ada Jibril dan Mikail, Raute-Pate dan sebagainya, karena ada bayangan itu. Itu logika menerangkan munculnya malaikat dua, Jibril dan Mikail alaihissalam. Assalatu wassalam. Ya. Nah kemudian yang kedua, tadi saya sebutkan ada tubuh yang terlihat sama tubuh yang tak terlihat. Nah salah satu syarat Mi'raj adalah tubuh yang terlihat, yang tidak terlihat yaitu paru. Paru atau pulmo. Nah pulmo ini atau paru ini salah satu fungsinya adalah menjaga kestabilan suhu. Sehingga Rasulullah tidak seperti Iron Man. Oke. Ya, tidak seperti Iron Man. Memang Iron Man terbang, tapi pada saat kapasitas tertentu terbatas dia dingin, dia jatuh. Kalau Rasulullah kan terus maju terus tidak ada dingin karena tubuhnya terlalu stabil terus dengan adanya paru-paru yang dia miliki yang digunakan untuk hu Allah keluar masuk nafas tadi yang sudah diatur oleh Rasulullah menjadikan kestabilan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Iya, ini adalah sebagian dari rahasia besar Mi'raj sehingga kita mengetahui bagaimana orang membicarakan Mi'raj tapi sebenarnya dia tidak tahu sama sekali tentang Mi'raj. Iya, terima kasih. Baiklah, Abah kita lanjut lagi untuk obrolan kita yang terakhir ya. Iya. Di sesi terakhir udah sampai ketiga ini. Iya. Kembali apa makna dari air supply yang ini adalah grup legend yang paling sering main di Indonesia ya kan dengan Goodbye. Iya. Teringat di SMP dahulu. Goodbye. Goodbye. Ya, maka hasil daripada Isra Mi'raj kita akan mengalami rasa goodbye. Berpisah dengan kekasih tercinta yaitu Allah Rabbil Alamin, yaitu berpisah kembali ke dunia nyata lagi. Nah, maka hasil daripada Isra Mi'raj ini tidak lain adalah hulul atau wahdatul wujud atau manunggaling Gusti lan kawula, manunggaling kawula lan Gusti. Kenapa tujuan akhir? Karena yang bisa ke Sidratul Muntaha secara syariat hanya Rasulullah. Maka keterusan berikutnya anak cucu kaum umat daripada Rasulullah SAW adalah adanya hulul atau wahdatul wujud. Jadi ajaran Syekh Disenar itu tidak salah. Hanya orang memandang dari mana kesalahan itu. Ya, wahdatul wujud ini adalah manunggaling kawula dan Gusti. Manunggalnya orang bawah dengan Gusti yang manunggal yaitu atas.
Sementara orang banyak menafsirkan suatu ilmu yang sangat ngedap-ngedapi, suatu ilmu yang melebih-lebihkan, itu padahal salah. Hulul adalah manunggaling kawula Gusti, yang artinya manunggaling derajat rendah kepada derajat tinggi. Sementara yang derajat rendah itu adalah tubuh. Karena tubuh ini bisa hancur, rusak. Sementara sifat yang abstrak dalam tubuh manusia merupakan derajat tinggi yang tidak pernah rusak walaupun kita sakatul maut. Jadi manunggaling kawuloan Gusti, manunggalnya orang bawah dengan orang tinggi adalah manunggalnya rogo tubuh sama abstraknya tubuh. Nah, inilah satu hasil daripada Isra wal Mi'raj secara mudawamah. Tetap terus, akhirnya kita ini adalah termasuk orang yang ahlul self control, kontrol diri yang sangat bagus. Ya, maka goodbye adalah perpisahan. Setelah Mi'raj kita berpisah, tapi setelah berpisah tetap bertemu terus antara manunggal dengan yang rendah dengan yang tinggi. Seperti di dalam buku Aku Thariqah Tasawuf sempat saya buka. Tujuan yang kedua adalah Triwikromo. Tapi ini mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini karena waktu, mungkin to be continue pada waktu yang lain kita ya. enggak. Baiklah. Ya, baiklah, sedikit resume atau kesimpulan di malam hari ini mengenai Bendegula Klopo dalam program Bongkar Rasa dengan tema perjalanan suci Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala sejajar dalam diri Rasulullah Muhammad SAW dan akan terjadi seterusnya. Sepatutnya pembelajarannya bagi kita adalah sebagai umat Islam, kita bisa mensejajarkan diri dengan sesama dan satu tujuan hanya karena Allah semata, setelahnya biar menjadi urusan Allah juga.